Alkisah, di tanah Jawa, hiduplah seorang tokoh terkenal yang bernama Joko Tingkir. Ia adalah raja pertama Kesultanan Pajang yang berdiri di Kartosuro, perbatasan Surakarta dan Sukoharjo. Ia memiliki satu orang abdi dalam yang selalu mendampingi Joko Tingkir yang bernama Ki Juru Mertani. Pada suatu ketika, Ki Juru Mertani mendapatkan tugas dari Joko Tingkir untuk ditempatkan ke Kesultanan Demak Bintoro. Wahai Ki Juru Mertani, kemarilah. Hamba menghadap Baginda. Begini Ki, kemarin saya mendapatkan surat dari Kesultanan Demak Bintoro bahwa Kesultanan Demak meminta kita untuk mengirimkan beberapa orang agar dapat membantu mengatasi kesulitan yang sedang terjadi di sana. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Baginda? Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang engkau miliki, kuperintahkan engkau untuk bertugas mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di Kesultanan Demak Bintoro. Berangkatlah esok hari ketika matahari sudah terbit. Baiklah, Baginda. Berapa lama hamba harus di Kesultanan Demak, Baginda? Aku tidak bisa memastikan berapa lamanya kau harus di sana. Kau bisa kembali ke Pajang jika masalah di sana sudah mereda. Baik, Baginda. Kalau begitu saya izin undur diri. Selang keberangkatan dari Ki Juru Mertani ke Demak Bintoro, suatu waktu Joko Tingkir berniat untuk menyambangi Ki Juru Mertani yang sedang berada di Kesultanan Demak tersebut untuk meninjau tugas dan kinerja dari Ki Juru Mertani. Namun, di tengah perjalanan, Joko Tingkir bersimpangan dengan seorang wanita yang cantik jelita. Maaf, tolong berhenti sebentar. Jika boleh tahu, siapa namamu, wahai gadis ayu? Perkenalkan Tuan, nama saya Sileduni. Lalu Tuan sendiri siapa? Wah, nama yang cantik, persis seperti orangnya. Kau bisa memanggilku Mas Karebet. Aku adalah raja dari kerajaan Pajang. Mohon maaf Baginda, jika saya tidak mengenali Baginda Raja. Maaf kalau saya lancang. Ada apa gerangan Baginda kemari? Kedatanganku kemari untuk mengunjungi orang kepercayaanku yang sedang bertugas di Kesultanan Demak nih Mas. Baiklah Baginda, saya permisi dulu. Tunggu nih Mas Leduni, sudah kukatakan panggil saja aku Kang Mas Karebet. Jangan dengan embel-embel Baginda. Baiklah Baginda. Maksud saya, baiklah Kang Mas, saya permisi. Singkat cerita, selama di Kesultanan Demak, Joko Tingkir sempat menjalin kisah asmara dengan Sileduni hingga suatu waktu Sileduni merasa ada yang salah dengan perutnya. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata Sileduni hamil. Tetapi tanpa disangka-sangka, Sileduni sendiri merupakan selir dari abdi dalamnya, yaitu Ki Juru Mertani. Hingga suatu ketika, Ki Juru Mertani telah menyelesaikan tugasnya di Kesultanan Demak dan kembali untuk menemui Sileduni. Wahai Nimas Leduni, keluarlah, aku pulang. Kang Mas, sejak kapan Kang Mas tiba? Selamat datang. Bagaimana kabar Kang Mas? Aku baik-baik saja Nimas. Bagaimana dengan kabarmu? Kabarku baik Kang Mas. Mari kita masuk dulu. Tunggu dulu Nimas. Ku perhatikan perutmu membesar.
apakah kamu sedang hamil? Kang Mas, dengarkan saya dulu. Nimas, apa yang ingin kau jelaskan? Tidak mungkin bayi yang kau kandung itu anakku. Sedangkan aku sudah lama di Kesultanan Demak. Maafkan Kang Mas, maafkan aku. Karena kepulangan Kang Mas yang begitu lama, hingga aku pikir Kang Mas telah melupakanku. Akhirnya, aku menerima pinangan dari Baginda Raja Kesultanan Pajang sebagai selir Kang Mas. Dan anak yang kukandung ini adalah anak dari Raja Kesultanan Pajang. Baiklah, jadi anak ini bukan anakku. Kalau begitu, kau segeralah berkemas dan kembalilah ke Pajang. Ajak Mbok Emban untuk mendampingimu. Baiklah Kang Mas, terima kasih. Sekali lagi maafkan Nimas Leduni Kang Mas. Ya sudah, tidak apa-apa Nimas. Ini juga kesalahanku. Terlalu lama aku melaksanakan tugas hingga melupakan dirimu. Pergilah dan hati-hati di jalan. Akhirnya, si Leduni pergi bersama seorang abdinya. Dia terus menangis sepanjang jalan. Sudahlah Nduk, jangan menangis lagi. Kasihan bayi yang ada dalam kandunganmu. Aku takut nih, aku takut Permaisuri tidak akan menerima kehadiranku nanti di istana. Sudah, semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Kita jalani saja kehidupan ini dan merawat anakmu dengan baik. Baik nih, temani aku untuk pergi ke Kerajaan Pajang menemui Kang Mas Karabit ya nih. Iya Nduk. Singkat cerita, tibalah si Leduni dan abdinya di Kerajaan Pajang. Harapan tak seindah harapan. Walaupun kedatangan si Leduni disambut baik oleh Baginda Raja, namun kebalikannya, justru permaisuri Kerajaan Pajang menolak mentah-mentah kedatangannya. Mohon maaf Baginda Raja, hamba lancang datang kemari. Hamba ingin menyatakan bahwa saat ini hamba sedang mengandung anak Baginda Raja. Jadi kamu hamil nih Mas Leduni? Dan yang kau kandung saat ini adalah anakku? Iya Baginda. Apa? Tidak Kanda, Dinda tidak akan menerima dia di kerajaan kita. Maafkan aku Dinda Ratu. Pada kenyataannya Nimas Leduni telah mengandung anakku. Tidak Baginda, pokoknya Dinda tidak mau menerimanya di kerajaan ini Kanda. Jadi untukmu, pergi kau dari sini. Jangan pernah menginjakkan kakimu di kerajaan ini. Tapi Baginda Ratu, bagaimana dengan nasib anak ini? Aku tidak peduli. Pergi kau. Dinda Ratu, cukup. Biarkan aku yang memutuskan. Kau nih Mas Leduni, maafkan aku. Kau harus meninggalkan kerajaan Pajang ini. Kau akan kuasingkan di hutan belantara di sisi timur kerajaan. Baiklah Baginda, saya undur diri. Akhirnya, si Leduni bersama dengan abdinya pergi ke hutan belantara tersebut. Di hutan itu, si Leduni melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Joko Sampurno. Saat Joko Sampurno beranjak dewasa, dia bermaksud untuk menemui ayah kandungnya. Ibu, izinkan Anda bertanya, apakah aku masih punya ayah, Bu? Anakku Joko Sampurno, ayahmu memang masih hidup nak. Beliau tinggal di seberang hutan ini. Benarkah? Benarkah yang Ibu ucapkan? Siapa Bu? Siapa nama ayahku? Dan di mana beliau tinggal? Nah, ayahmu adalah pria yang hebat. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sana. Beliau adalah raja dari Kesultanan Pajang.
yang kita kenal dengan nama Joko Tingkir. Wah, hebat sekali ya Bu Ayah. Baiklah Bu, izinkan Anda untuk menemui Ayah Bu. Nanda akan berangkat besok pagi. Baiklah nak, hati-hati di jalan. Setibanya di Kesultanan Pajang, Joko Sampurno menghadap Baginda Raja. Joko Sampurno menghadap kepada Baginda Raja. Bangunlah. Ada gerangan apa kau menemuiku, wahai Kisanak? Mohon maaf Baginda, ada yang ingin hamba sampaikan kepada Baginda Raja. Jika begitu, segera utarakanlah. Perkenalkan Baginda, nama hamba adalah Joko Sampurno. Saya merupakan putra dari Ibu Sih Leduni yang merupakan selir dari Baginda Raja. Sungguh? Apa buktinya kalau kau memang putraku, Kisanak? Mohon maaf Baginda, saya tidak memiliki bukti untuk saat ini. Tapi saya bisa mengajak ibu saya untuk menemui Baginda Raja. Hahaha, baiklah. Kalau memang kau bersikeras mengaku sebagai anakku, buktikanlah. Aku akan memberikan syarat yang harus kau penuhi, yaitu membawakanku bawang sebesar gentong. Jika kau berhasil membawanya, kau akan aku akui sebagai anakku. Jika tidak, kau tidak boleh menginjakkan kakimu di kerajaan ini. Baik Baginda, saya undur diri. Joko Sampurno dengan langkah gontai kembali ke rumah menemui sang ibu. Bu, Ibu, ternyata Baginda Raja menolakku. Beliau tidak mengakuiku sebagai putranya. Beliau memberikanku syarat untuk membawakan sebuah bawang yang sebesar gentong agar aku diakui oleh beliau. Ya, besok kamu kalau sowan ke Kesultanan, bawalah bawang merah yang ditanam di depan rumah nak. Tunjukkan pada ayahmu, bawang ini hasil pertanian dari kebun kita. Jadi ibu memiliki bawang sebesar itu. Wah, baiklah Bu. Saya nanti akan mengambilnya dan besok akan saya serahkan kepada Baginda Raja. Nah, jika kamu akhirnya berhasil diakui oleh ayahmu, ketika pulang nanti, maka bawakanlah ibu sebuah batu mesan. Baiklah Bu. Alhasil, akhirnya dengan sowan yang kedua, sambil membawa hasil pertanian berupa bawang, membuahkan keberuntungan. Nasihat ibunya seperti menjadi petunjuk dan kode. Joko Sampurno pun diakui oleh Joko Tingkir sebagai anaknya. Saat pulang kembali ke rumah asal tempat bersama ibunya, Joko Sampurno tidak lupa pesan di mana untuk membawa sebuah batu maisan. Mungkin sebagai petunjuk. Sesampainya di rumah, Joko Sampurno melihat ibunya sudah meninggal dunia. Ternyata sebelum si Leduni meninggal, ia sempat pesan pada warga sekitar memberitahu kalau putranya yaitu Joko Sampurno adalah anak dari Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Si Leduni pun kemudian meninggal, begitupun dengan pembantunya. Dan karena atas permintaan warga setempat, Joko Sampurno diminta untuk menetap dan menjadi tokoh di desa tersebut hingga tutup usia. Dengan begitu, makam si Leduni, Joko Sampurno, dan pembantunya kemudian dimakamkan di tempat yang sekarang bernama Punden Bawang, jadi satu Cungkup.